Baik, Bapak Ibu, setelah kita belajar tentang pengertian penyandang disabilitas, apa itu hak-hak penyandang disabilitas, dan selanjutnya kita akan belajar tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan flip chart yang ada di depan nih, Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambar-gambar jenis disabilitas ya Bapak Ibu ya. Ada berapa gambarnya Bapak Ibu? Ada 5. Ada 5. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Gambar yang pertama. Ada gambar apa nih Bapak Ibu? Ada gambar orang yang berdiri tanpa kaki dengan memakai tongkat. Kakinya cuma sebelah ya Bapak Ibu ya. Itu disebut juga disabilitas fisik. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang mengalami disabilitas fisik itu bisa juga tangannya atau kakinya dia mengalami keterbatasan ya Bapak Ibu ya. Maaf, cacat bahasa kita ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini disebut juga dengan disabilitas fisik. Dia mengalami keterbatasan pada fisiknya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, gambar yang kedua, disabilitas netra, gambar mata dicoret ya Bapak Ibu ya. Tandanya dia ada gangguan pada penglihatannya atau keterbatasan pada penglihatan ya Bapak Ibu ya, matanya. Nah, itu gambar yang kedua, disabilitas yang disebut juga dengan disabilitas netra. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada gambar anak kecil. Di sini dijelaskan bahwasanya ini merupakan disabilitas intelektual atau disebut juga dengan Down syndrome. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang mengalami disabilitas intelektual atau Down syndrome biasanya ditandai dengan IQ-nya di bawah rata-rata Bapak Ibu. Juga dia mengalami kesulitan untuk memproses informasi, kesulitan untuk bersosialisasi di lingkungannya. Nah, itulah yang disebut dengan disabilitas intelektual atau Down syndrome ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada gambar telinga. Nah, ini menandakan bahwasanya ada disabilitas rungu wicara Bapak Ibu. Disabilitas rungu wicara tersebut merupakan seorang yang mengalami keterbatasan di pembicaraannya atau bicaranya ya Bapak Ibu dan pendengarannya. Jadi itulah yang disebut dengan disabilitas rungu wicara. Pendengarannya dan pembicaraannya mengalami keterbatasan atau gangguan ya Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya yang terakhir di tengah-tengah nih Bu, ada gambar anak kecil. Wah, dia mengangkat kaki ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahwasanya disebutkan disabilitas mental atau hiperaktif. Nah, jadi Bapak Ibu, seseorang yang mengalami disabilitas mental atau hiperaktif ini biasanya mengalami gangguan pada pemikirannya atau otaknya Bapak Ibu. Nah, jadi dia hiperaktif pada kejiwaannya. Nah, jadi inilah jenis-jenis disabilitas ya Bapak Ibu ya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama, disabilitas fisik ya Bapak Ibu. Yang kedua, disabilitas netra. Yang ketiga, disabilitas intelektual atau Down syndrome. Yang ketiga, disabilitas rungu wicara ya Bapak Ibu ya. Yang kelima atau yang terakhir, disabilitas mental atau hiperaktif. Nah, itulah jenis-jenis disabilitas ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang penyandang disabilitas ini akan mengalami gangguan pada psikologisnya Bapak Ibu apabila lingkungannya termasuk kita, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya tidak mendukung keberadaannya, sehingga dia bisa mengalami yang namanya rendah diri, masa sensitif, bahkan dia tidak bersemangat untuk menjalani kehidupannya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan perilaku kita dan sikap kita terhadap penyandang disabilitas, apalagi apabila di rumah kita sendiri terdapat
salah satu keluarga yang mengalami penyandang disabilitas ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan sehingga mereka tidak merasakan rendah diri, minder, sensitif, bahkan mereka tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu.